Di Invest Time dan saya masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia Olivia Lewis. Kita lanjut lagi nih Liv ya, terkait mengenai child free, buntung atau untung ya. Tadi udah pemaparannya udah banyak sih soal child free itu gimana dan pilihannya juga kami kembalikan lagi begitu ya, karena kan ini orientasi kehidupan yang akan dilalui oleh Sobat Cuan. Tapi kalau kita menyiapkan dana perdana khususnya untuk pendidikan lah ya. Oke. Apakah sama untuk yang periode misalnya nih kan anaknya brojol nih, 5 tahun kemudian nanti TK atau 2 tahun kemudian nanti masuk ke playgroup misalnya ya, terus apalah arena bermain lain, terus kemudian nanti baru 6 tahun masuk SD, 12 tahun kemudian masuk SMP. Nggak selesai-selesai ya? Iya nggak selesai-selesai, bener juga ya. Sampai 17 tahun lulus SMA, 22, 21 lulus kuliah. Nggak berhenti tuh fasenya. Nah itu menyimpannya langsung sekaligus atau sebenarnya bisa bertahap sih Liv. Fokus dulu deh untuk yang ini dulu karena pasti bakalan pusing kayak orang tua. Belum pengeluaran yang lain. Bener. Misalnya kalau ada KPR, Ya, cicilan kendaraan, Aduh, nyiapin dana pensiun. Aduh, Ya. emang nggak berhenti hidup kita soal duit ya. Jadi sebaiknya memang dipisah-pisah ya posnya. Kalau misalnya dirasa belum bisa berbarengan nyiapinnya, ya udah siapin aja dulu yang paling terdekat. Misalnya apa masuk TK dulu. TK-nya juga ya TK aja, nggak usah misalnya wajib dari TK bilingual, perlu yang begitu ya. Kalau SD, SMP, SMA itu kan sebenarnya ada alternatif lain ya. Kalau misalnya orang tua mau masukin anaknya ke sekolah negeri, ya itu tidak masalah juga, mungkin bisa gratis atau biayanya sedikit. Tapi kalau misalnya orang tuanya punya kemampuan untuk memasukkan anaknya di sekolah swasta, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi dianggarin ya dari awal, jangan sampai nih pas mau masukin anaknya sekolah itu minjem duit, jadi memaksakan gitu. Benar. Nah sekarang kita coba kasih gambaran simulasi kali ya. Olive udah kasih banyak banget sih ini slide-nya begitu ya. Yang pertama ini adalah gambaran untuk TK. TK ini di sini tulisannya 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi tahun. TKA dan TKB. TKA dan TKP. Walaupun secara nasional sih sebenarnya bisa mulai dari 4 tahun ya. Jadi leluasa untuk lebih menyimpan. Tapi kita aturlah di sini 2 tahun ya, Liv. Ini gimana nih, Liv? Iya, jadi ini kan TK-nya TKA dan 3B biasanya butuh waktunya 2 tahun. Nah, ini aku udah cari sekolah swasta sebenarnya yang oke tapi masih affordable gitu ya. Untuk uang pangkalnya juga 10 juta, uang SPP-nya 800.000 gitu ya. Dikali 24 bulan kita butuh 19 juta. Uang seragam jangan lupa dimasukkan dan uang kegiatan. Totalnya itu bisa sekitar 37 juta. Kalau misalnya nih Sobat Cuan sekarang baru menikah. Terus tapi masih nunda, ya udah gara-gara nonton tayangan ini aku mau deh punya anak. Berarti kita harus siapin nih 5 tahun lagi punya anaknya kan, karena harus hamil dulu. Apa sih instrumen yang oke untuk kita mencapai dana 3 kita ini belum ditambah inflasi pula nih, Liv. Inflasi tiap tahun. Ya kan inflasi pendidikan ada sekitar 15%. 10 ya, 10-15%. Jadi kalau 5 tahun lagi itu angkanya udah 16 juta nih. Iya. Udah beda, udah 16 juta. banget. Betul. Jadi kalau siapin dana pendidikan harus hitung angka inflasinya juga ya supaya hitungannya nanti sesuai. Nah, minimal yang kita siapin adalah uang pangkalnya aja sama uang kegiatan misalnya atau uang buku. Karena apa? Kalau uang SPP biasanya kita bisa sisihin dari pendapatan kita gitu ya. Nah, untuk mencapai uang pangkal 10 jutanya maka di mana kita bisa berinvestasi? Ya, tergantung nih risk profile-nya dari Sobat Cuan seperti apa. Tapi biasanya yang idealnya itu carilah instrumen yang memang cocok untuk diinvestasikan 3-5 tahun ke depan. Misalnya seperti reksadana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah gitu. Tuh ada pilihannya ya Sobat Cuannya. Ini sekedar simulasi sih sebenarnya. Ini untuk kelas TK yang bonafit tapi masih affordable. Masih affordable. Tapi sempat nggak Olive membaca kalau misalnya TK-nya yang biasa aja, misalnya TK-TK kompleks gitu kan, suka ada tuh TK-TK itu mencapai angka segini atau sebenarnya masih bisa kayaknya masih ada deh yang bulanannya tuh masih 500. Di bawah ini masih ada ya. 300 gitu, masih ada. Dan uang pangkalnya juga nggak sebesar ini. Kadang juga sekolah tuh macam-macam. Contoh ya, kayak sekolah anakku ini real case gitu ya. Dia memang uang SPP-nya besar, tapi uang pangkalnya kecil. Iya, jadi Sobat Cuan bisa compare sih sekolah satu dengan sekolah lainnya. Kira-kira biasanya hitungnya tuh secara total. Sampai anaknya lulus, habisnya berapa. Jadi jangan hanya terpaku uang pangkalnya rendah atau uang SPP-nya rendah. Di total dulu deh, sampai dia selesai nih anaknya habisnya berapa.
gitu. Oke, ini menarik sekali sih memang ini ya, mix and match antara income kita sama kesanggupan kita untuk anak gitu ya, dan anaknya juga convert atau enggak nih ya di sekolah itu kan juga penting ya. Ini baru TK loh, ini assume TK ya, dengan TK kelas menengah tapi bonafit di sekitar 40 juta kali ya, atau 40 jutaan ya, Liv ya. Kemudian kita geser. Ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, Sobat Cuan, masih banyak perbandingan atau referensi lain ya. Next kita ke SD. SD, nah ini ada sekolah swasta yang bagus di Jakarta Pusat gitu ya. Ini aku ambilnya di pakai Center Jakarta nih ya, Jakarta pakai Pusat acuannya gitu. Yang sekolah ini juga berdirinya sudah lama. Sebenarnya uang SPP-nya juga menurutku masih affordable gitu ya. Yang dimana kita harus menghitung sampai si anaknya selesai. Lagi-lagi kalau kita mau menyiapkan dana pendidikan, mungkin untuk supaya tidak terlalu berat, yang kita siapkan adalah uang pangkalnya aja. Karena yang ininya nanti bisa kita ambil dari alokasi pendapatan kita setiap bulannya gitu. Nah kalau misalnya ini, tadi anaknya baru masuk TK 5 tahun lagi, berarti baru masuk SD kan 7 tahun lagi. Maka bisa pakai reksadana campuran. Atau misalnya diversifikasi. Misalnya nih, 50%-nya reksadana pendapatan tetap. 30%-nya reksadana campuran. 20%-nya reksadana pasar uang, seperti itu. Atau misalnya 20%-nya emas, ya logam mulia, seperti itu juga bisa. Yang paling penting adalah diversifikasi, karena kita nggak pernah tahu ya. Namanya juga untuk anak, kita maunya se-safety mungkin. Betul, itu posnya juga pos bersamaan langsung, artinya kita mulai investnya untuk, pertama tadi reksadana pasar uang dulu nih, karena waktu persiapannya 2 tahun gitu ya. Terus ini 7 tahun, berarti langsung pada saat itu pun kita masukin untuk ke reksadana pendapatan tetap atau campuran gitu ya. Nah, seperti apa untuk yang cara kita, pola kita memasukkan memasukkan nominalnya? Kayaknya kita kasih yang ini aja, Liv. Yang kosong di sini aja kali ya, mungkin di selipan aja kali ya. Oke, di sini ya kita selipin aja ya. Jadi ini kan misalnya ini ada diagram gitu ya. Kita kan mungkin kalau misalnya TK di sini butuhnya kan 5 tahun nih kita nabung. Terus ini untuk SD misalnya ya kan, 7 tahun kita punya waktu nabung. Di sini untuk SMP kita punya waktu 10 tahun untuk nabung atau investasi. Kalau mau lebih bagus sebenarnya jalanin berbarengan. Tapi cukup nggak duitnya, kan belum tentu cukup. Maka ini dulu yang dipenuhi. Atau di sini mungkin lebih gede gitu ya. Di sini sedikit-sedikit, tapi kalau udah mulai ke sini masukin lagi push-nya lebih besar-besar ya. Biasanya kita punya pendapatan, misalnya pendapatan tambahan dari bonus dan juga THR. Terus biasanya namanya kita hidup ya, selama kita bekerja sebelum menikah masa ya kita nggak punya tabungan. Tinggal dicek lagi nih tabungan kita udah ada berapa. Jadi nanti kan nambahnya setiap bulan udah nggak terlalu banyak nih. Gitu. Sebenarnya bisa lah di mix and match ya, apalagi ngobrol tuh juga sebagai salah satu yang paling penting ya sama pasangannya, karena nggak sendirian loh ya menyiapkan pendidikan anak atau membesarkan anak. Next nih Liv, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui sosial media kita di Instagram @CNBC Indonesia. Langsung kita cek yang pertama dari akun Irahulu31. Pertanyaannya, sejak kapan baiknya persiapan dana kalau mau punya anak? Sebelum nikah apa harus sudah dipikirkan ya? Sekarang sebelum nikah harus declare utang, declare ini, declare itu, sampai declare rencana mau punya anak tanggungan ya. Iya bener. Gimana tuh Liv? Jadi sebenarnya semakin cepat semakin baik. Apalagi kalau misalnya masih sendiri nih. Apalagi kalau yang bukan senior generation, biasanya kan punya keleluasaan ya dari pendapatannya. Kenapa nggak sesegera mungkin gitu disiapkan? Kalau memang dirasa membesarkan anak ini tidaklah murah gitu. Tentunya semakin cepat semakin baik. Kenapa? Kalau misalnya kita taruh di instrumen investasi, time frame-nya semakin panjang, itu pasti yang kita sisihkan semakin kecil. Iya, kenapa tidak mulai dari yang kecil gitu ya untuk sesuatu yang besar ke depannya ya. Next, Romi Siahaan 67. Pertanyaannya, ada inflasi dan suku bunga ke depan, berapa biaya yang perlu dipersiapkan biaya membesarkan anak? Tadi kita mention 10-15% ya. Mungkin nih ada nih contoh hitungan gampangnya. Ada ya? Mana nih? Kita buka. Yang kalau sudah kena inflasi ya. Yang mana nih? Next, ya ini. Mungkin sedikit tidak terbaca, tapi tidak apa-apa. Nah ini contoh misalnya, Sobat Cuan nih memilih kayak, aduh kayaknya aku kalau misalnya anak SD, SMP, SMA masukin negeri aja deh. Jadi yang aku bisa siapin adalah masuk TK, karena ini golden age, jadi kalau bisa anak-anak masukin ya TK, dan juga biaya kuliahnya gitu. Seperti yang tadi di awal kita sudah hitung gitu ya, ketika saat ini misalnya harga uang pangkal dari TK tersebut 10 juta, tapi ketika Sobat Cuan punya anak tentu angkanya akan berbeda karena ada inflasi 10-15% tadi gitu. Katakan anaknya masuk TK-nya kan 5 tahun lagi, ya ini dia.
5 tahun lagi dengan inflasi 10% itu, maka uang pangkalnya adalah 16 juta untuk TK. Nah, gimana cara kita dapetin 16 jutanya nih selama 5 tahun gitu ya, supaya bisa bayar uang pangkal si anak. Nah, kita tinggal tentuin kita mau investasi di instrumen investasi apa. Contoh nih, misalnya kita pilih deh reksadana pendapatan tetap yang kasih return rata-rata 6% per tahun. Ingat, ketika kita menyiapkan dana pendidikan, biasanya kita menyisihkan setiap bulan agar tidak berat. Maka 5 tahun dikali 12 bulan artinya 60 bulan kita harus berkomitmen menyisihkan untuk uang pangkal si anak. Lalu kita hitung berapa hasilnya, 230.000 aja kok yang kita sisihin. Bisa lah ya. Bisa. Ini udah bisa masuk TK yang tadi ya. Iya. Idol tapi bonafit masih bagus ya. Ibarat kalau kita kurangin lah, kalau sebulan 4 kali hangout nih ke kafe, ya udah kurangin nih buat alokasi anaknya dari sekarang. 230.000 loh, atau enggak 250.000 lah dibuletin gitu ya. Iya. 1 bulan ya. Betul. Harusnya bisa ya. Kalau misalnya gajinya UMR itu cuma berapa persen ya? UMR sekitar, kalau gajinya 5 juta aja ya sekitar 4,6%. 4,6%. Kalau gajinya 10 juta cuma 2,3%. Yes. Bisa anak ke-1, anak kedua. Bayangin, anak yang penting berkualitas Iya, ya. berkualitas. Note-nya ya. Iya. Next, ini yang Ini apa yang nih, kuliah? untuk kuliah. Kuliah gitu berarti ya. lebih panjang lagi, time frame-nya 17 tahun ya. Betul, 17 tahun. Nah, kuliah itu kan biasanya butuh dananya banyak ya. Dan biasanya kita hitungnya langsung sampai anak tuh selesai kuliah. Biasanya kalau kita buka-buka website universitas, biasanya udah dihitungin tuh sama mereka. Iya, Sampai selesai berapa. Tapi ingat, ada inflasinya lagi. Kalau sekarang kita lihat nih, ini data aku ambil dari universitas salah satu favorit juga di Indonesia, universitas swasta. Per hari ini untuk jurusan manajemen itu sampai lulus sekitar 157 juta. Sampai lulus. 4 tahun berarti ya. Tapi kalau sekarang kita belum punya anak, means kita baru melahirkan, nanti ini tahun depan berarti 17 tahun lagi. Dengan inflasi pendidikan 10%, maka angkanya jadi 93 juta. Betul. Di 17 tahun kemudian ya. Betul. Oke, bahasannya sekarang karena 154 juta means ini berkali-lipat ya. Iya. Oke. Jadi sama nih kayak tadi, anggaplah kita tipikal investor yang nggak suka sama resiko yang terlalu tinggi tapi pengen ada cuannya nih. Ya udah, taruh aja misalnya di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Dengan return rata-rata misalnya 6%. Berapa waktunya? Ya udah 17 tahun dikali ini 204 kayaknya 204 15 kayak sekitar lebih dari sekitar 15 tahunan Iya, ya. 15 tahunan. Nggak sampai 17 tahun. Betul. Jadi time frame-nya berapa lama? Misalnya 15 tahun lagi butuh duitnya dikali 12. 12 itu 12 bulan. Nah, ini periodenya. Tinggal kita klik aja, ini financial calculator ya. Sobat Cuan bisa langsung download langsung gratis gitu nggak ya. perlu pusing-pusing. Bisa di capture, nanti ikutin cara hitungnya gitu ya. Nah, berapa yang kita sisihkan per bulan? 2,2 juta selama 204 bulan. 2,2 juta. Jadi kalau misalnya fokusnya pusing nih mikirin SD SMP ini, fokus aja yang ini ya. Siapin buat SD-nya, abis itu jump in deh. Siapin buat kuliahnya. Dengan pemikiran bahwa SD, SMP, SMA-nya ada alternatif yaitu sekolah negeri. Tapi kalau misalnya, kan ada juga orang tua yang nggak mau ya anaknya sekolah negeri. Mungkin ya pertama bisa juga karena nggak dapet loh. Iya, betul. Ya kan? Nggak dapet. Jadi mau nggak mau memang harus ada opsi cadangan. Betul. Ya, nggak bisa juga. Atau di daerah rumahnya memang tidak ada sekolah negeri yang dekat gitu. Ya itu berarti butuh perhitungan tambahan lagi gitu, alokasi yang disisihkan. Tapi memang ada juga sekolah-sekolah yang menyediakan diskusi juga di awal ya, sebelum mereka plek-plek ngasih, uang pangkalnya segini segala macam. Biasanya ada diskusi di awal ya. Jadi bisalah dimanfaatkan berbagai cara ya, apapun buat membesarkan anak. Benar.